Sekarang ini kenapa Islam terpuruk, Islam tertinggal? Karena Islam pertama, akhlak orang yang mengaku beragama Islam itu ternyata tidak sedikit yang sudah sangat jauh dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ghirah untuk belajar, untuk memperdalam ilmu, itu sudah luntur di kalangan umat Islam. Yang ada sekarang umat Islam itu hanya puas bernostalgia dengan masa lalu. Kalau masa lalu memang betul umat Islam di generasi awal dulu dengan akhlaknya yang mulia, dengan kepakarannya di bidang yang ditekuni, Islam berjaya pada waktu itu. Ya, ilmu-ilmu pengetahuan dunia ini penemunya memang ilmuwan-ilmuwan Muslim. Penemu medis, obat-obatan itu juga ilmuwan Muslim. Ibnu Sina, kemudian pesawat terbang, Abbas bin Firnas dan lain sebagainya. Nah, sekarang umat Islam generasi sekarang hanya puas bernostalgia. Banyak yang mengatakan, itu negeri kafir itu obat-obatannya maju, medisnya maju, itu karena andilnya ilmuwan Muslim. Kalau ilmuwan Muslim tidak menemukan obat-obatan, niscaya juga tidak akan maju seperti saat ini. Itu negara-negara seperti Amerika, negara di Eropa itu punya jet tempur yang begitu canggih, itu karena pondasinya diletakkan oleh ilmuwan Muslim. Kalau tidak, maka mereka juga tidak akan bisa buat pesawat terbang. Nah, itulah ciri umat Islam saat ini, hanya puas bernostalgia. Nostalgia ini, puas bernostalgia ini sebetulnya mencerminkan ketidakmampuan kita atau kemalasan kita untuk mengejar ketertinggalan. Kalau dulu di generasi awal, ilmuwan-ilmuwan Muslim dengan akhlaknya, ketaatannya kepada Allah, dan kepakarannya di bidang yang dimiliki, itu bisa membawa manfaat untuk Islam dan umat Islam. Sehingga pada waktu itu umat Islam atau Islam ini menemukan kejayaannya, sehingga dunia menjadi tentram. Karena kalau Islam yang mengatur dunia, insya Allah dunia menjadi tentram. Lah, dahulu orang-orang non-Muslim itu rela berlelah-lelah, rela bersusah payah untuk menerjemahkan apa yang menjadi temuan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Muslim ke dalam bahasa mereka. Jadi semangatnya untuk mempelajari temuan ilmuwan Muslim agar bisa menjadi pakar di bidang tersebut itu luar biasa. Tidak hanya sebulan, 2 bulan, tidak hanya setahun, 2 tahun, mereka belajar, membaca, melakukan uji coba, mengembangkan temuan-temuan itu. Hingga pada akhirnya, karena umat Islam hanya puas bernostalgia, tidak mau menjaga dan mengembangkan apa yang menjadi temuan ilmuwan-ilmuannya, sehingga sekarang menjadi terbalik. Dan sampai hari ini kita belum bisa bangkit. Mengapa? Karena sampai hari ini kita umat Islam dimanapun berada hanya puas sebagai konsumen saja, padahal dahulu sebagai produsennya. Sehingga non-Muslim dahulu butuh apapun,
itu yang membuat sebagai produsennya adalah umat Islam dahulu. Nah sekarang ini menjadi terbalik. Udah umat Islam dimanapun berada, kita puas sebagai konsumen. Tidak usah muluk-muluk mikir pesawat terbang dan lain sebagainya. Contoh yang sekarang kita butuhkan bersama, ini loh, masker ini. Masker ini siapa yang membuat? Produsennya siapa? Kan bukan umat Islam. Apa yang ada pada kita, yang kita kenakan, yang ada di sekitaran kita, itu yang membuat bukan orang Islam. Padahal dahulu itu umat Islam berjaya karena menjadi produsen. Sekarang kita hanya berpuas diri sebagai konsumen. Maka hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, itu memang secara normatif kita maknai bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Secara normatif memang kita maknai orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu digambarkan tangan di atas karena memberi. Orang yang menerima sedekah digambarkan dengan tangan di bawah karena menerima. Yang memberi tangan di atas, yang menerima tangan di bawah. Memang secara normatif orang yang bersedekah tangan di atas lebih baik daripada orang yang disedekahi atau orang yang menerima sedekah digambarkan dengan tangan di bawah. Kalau hadis ini hanya dimaknai normatif seperti ini saja, berarti kita kurang begitu bisa memahami apa yang menjadi pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu maknanya luas sekali. Itu menembus cakrawala hadis itu maknanya. Baik tatkala pertama kali disabdakan oleh Nabi kita sampai nanti sesuai dengan perkembangan zaman majunya seperti apa, hadis itu tetap bermakna sebagai anjuran kepada umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tangan di atas digambarkan bisa dimaknai saat ini sebagai produsen, tangan di bawah sebagai konsumen. Sehingga hadis itu mengalami perluasan makna, tidak hanya sebatas dimaknai secara normatif. Memang secara normatif ya, selamanya tidak bisa dihilangkan makna normatifnya. Artinya orang yang bersedekah lebih baik daripada orang yang menerima sedekah. Namun hadis itu mengajak kita untuk maju, mengajak kita untuk menjadi pakar di bidang kita yang kita tekuni, sehingga hadis itu bisa dimaknai secara lain, ya, secara ilmu tanda, ilmu simbol, atau secara ilmu semiotika, ilmu tanda. Tangan di atas bisa dimaknai sebagai produsen dalam konteks kekinian, tangan di bawah sebagai konsumen. Maka sampai kapanpun yang namanya produsen tetap lebih baik daripada konsumennya. Karena konsumen itu sifatnya hanya menunggu. Menunggu. Kalau tidak ada barang yang dibuat, maka konsumen juga tidak akan menggunakan apapun. Misalkan tidak ada yang membuat masker. Lah kita sebagai konsumen, wong tidak ada barang yang dibuat, ya maka selamanya kita juga tidak akan pakai masker. Tidak akan, ya tidak ada yang membuat misalkan ini mikrofon. Ya kita pengajian begini juga tidak akan menggunakan mikrofon. Mengapa? Ya karena kita tidak bisa buat. Oh bisa buat mikrofon. Lah barang mentahnya dari mana?
Oh, bisa membuat baju, baik, membuat baju, bisa menjahit. Benangnya siapa yang membuat? Kainnya siapa yang memintal? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lah itu dulu yang dilakukan oleh non-muslim tatkala mengetahui bahwa Islam dengan temuan-temuannya itu bisa berjaya. Maka mereka berlelah-lelah, bersusah payah untuk menjadi pakar di bidangnya. Sehingga sekarang yang terjadi seperti yang kita saksikan. Generasi muslim, anak-anak kita semakin rusak, semakin jauh. Karena yang membedakan itu kita harusnya berbangga dan bersyukur. Sama-sama punya ilmu, orang Islam dan non-muslim punya ilmu. Cuma yang membedakan orang Islam ilmunya diikat dengan takwa, ilmunya diikat dengan akhlakul karimah. Sedangkan orang non-muslim ilmu hanya sebatas ilmu, tidak ada ikatan takwa dan lain sebagainya. Ilmunya hanya untuk ilmu dunia ini saja. Tidak ada sisi lebihnya di hadapan Allah, sehingga tidak akan bisa membawa manfaat bagi Islam. Ya, karena mereka tidak mengakui Islam, sehingga tidak akan membawa manfaat bagi dirinya di akhirat nanti saat berjumpa dengan Allah di yaumil hisab nanti. Nah, kita orang Islam tentu beda. Orang Islam itu ilmunya harus diikat dengan takwa. Ilmu yang dipunya, kita menggunakan ilmu kita tujuannya hanya untuk mengharap ridho Allah. Kita menyadari ilmu yang dititipkan pada kita ini hanya titipan Allah, bukan karena kepandaian kita. Yang memandaikan kita hanya Allah. Itulah ilmu yang diikat dengan takwa. Hal ini tidak bisa kita dapatkan tanpa akhlakul karimah. Maka sekali lagi, mari Bapak Ibu, kita fokus pada pendidikan akhlak kita, anak-anak kita. Yang utama akhlak dulu. Kalau akhlak sudah bisa diraih dalam kehidupan ini, ilmu itu mudah. Mau dititipi oleh Allah, mau dapat ilmu apapun, insya Allah membawa manfaat bagi din dan umat Islam ini. Kalau punya akhlak, mahir di bidang matematika, matematikanya akan bermanfaat bagi agama dan umat Islam. Nah, ini penting. Kalau dengan orang tua saja anak-anak ini tidak punya akhlak, bagaimana dengan yang lainnya? Dengan orang tua kandungnya, ibunya yang mengandungnya, bapak yang mencari nafkah sejak anak masih dalam kandungan, kemudian lahir, dirawat sampai kemudian besar, itu saja tidak bisa punya akhlak mulia. Bagaimana dengan yang lainnya? Padahal Nabi kita dalam sebuah sabdanya, beliau ngendika, laisa minna man la yukrim kabirona. Bukan dari golongan kami. Artinya bukan umatnya Nabi Muhammad. Orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalau dengan orang tua kandungnya saja tidak bisa berakhlak, bagaimana mungkin dengan yang lain? Atau mungkin terbolak-balik, dengan orang tuanya tidak bisa berbuat baik, tetapi dengan orang lain karena pakewuh dan lain sebagainya justru bisa berbuat baik. Dengan orang lain, kalau orang Jawa bisa bahasa kromo, namun dengan orang tua kandungnya tidak bisa. Nah, ini pentingnya akhlak. Maka brosur ini kita ulang untuk kemudian kita
terbitkan brosur-brosur yang lain. Karena kita miris, prihatin melihat anak-anak kita. Tidak yang di boarding school, tidak yang di pondok. Ketika liburan begini, di rumah banyak yang menjadi liar. Jangankan Quran yang dibaca, sekarang TikTok, anak-anak kita itu setiap saat mainnya TikTok. Luar biasa. Buru-buru kalau sudah ketagihan gadget, gemar TikTok dan lain sebagainya, jangan harap mau untuk qiraatul Quran. Baca Qurannya saja mungkin ya hanya cepet-cepetan, hanya untuk memenuhi kewajibannya, nggo syarat tok. Kena ditekoni wong tuane, kalau ditanya orang tuanya sudah baca Quran, sudah. Ya, baca Qurannya tidak bisa khusyuk, hanya sebagai syarat. Setelah itu ditaruh Qurannya, ya sudah, HP-nya lagi main TikTok dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini miris. Padahal ya ada nasihat yang sangat bijak. Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat ini. Inna fi yadi syubban amral ummah. Baik buruknya urusan umat ini di masa mendatang itu tergantung pemudanya, tergantung generasinya. Kalau generasinya generasi TikTok saja, ya sudah, jangan harap umat ini menjadi baik. Yang ada semakin jauh dari tuntunan. Bukan Islam yang mengalami kemunduran, tetapi umat Islam yang sudah jauh dari tuntunan. Sehingga kebenaran Islam tertutup oleh perilaku orang yang ngaku beragama Islam sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam termahjub atau tertutup dengan orang-orang yang ngaku beragama Islam. Harusnya generasi muslim itu harus dekat, taat kepada Allah, semangat dalam mentadaburi ayat-ayat Allah dan tuntunan Rasulullah, untuk kemudian kebenaran Islam ini tetap berdiri tegak di atas muka bumi ini. Lah ini tidak, yang meruntuhkan kebenaran Islam adalah generasinya sendiri. Padahal baik buruknya urusan perkara umat ini tergantung para pemudanya, tergantung generasinya. Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Dan urusan umat ini tergantung pula dengan langkah-langkah kaki pemudanya. Kalau pemudanya gemar melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, ya jangan harap urusan umat ini menjadi baik. Yang ada semakin terpuruk, semakin tertinggal, semakin buruk, karena jauh dari tuntunan, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah. Kalau sudah begini, apa yang akan kita temui? Padahal yang namanya hidup ini pasti silih berganti. Tidak mungkin generasi yang sekarang akan hidup selamanya. Tidak mustahil 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, dakwah ini berada di pundak para pemudanya. Dakwah Islam ini tidak mustahil di beberapa tahun mendatang itu berada di pundak para pemudanya. Nah, kalau pemudanya saja, generasinya saja
akhlaknya akhlak TikTok ya. Tontonannya tontonan pornografi, tidak lagi punya semangat untuk qiraatul Quran, untuk tilawatul Quran, untuk tahfidzul Quran, terus mau menemui apa? Ya, maka ini penting sekali. Penting sekali kita perhatikan akhlak anak-anak kita. Jangan bangga nilai putra-putri kita, nilai matematikanya tinggi, nilai fisika, kimia, ilmu-ilmu umum tinggi, namun ternyata sholatnya keter, sholatnya tertinggal. Maka jangan bangga. Yang terjadi mungkin termasuk kita pula tanpa kita sadar. Kita merasa sedih tatkala anak-anak kita nilainya anjlok di tengah pandemi ini. Yang awalnya saat masih tatap muka nilainya terkontrol, nilainya tinggi, ketika pandemi anjlok. Karena mau tidak mau saat pandemi pembelajaran ini anak harus pegang HP, mau atau tidak mau. Ketika pegang HP, maka anak yang tidak sadar sepenuhnya dan tidak mendapatkan pengawalan dari orang tuanya, pendampingan dari orang tuanya, maka jelas fokus anak akan lebih kepada HP, apa yang ada dalam isi HP daripada pembelajarannya. Pembelajarannya paling dia hanya fokus 5 menit dan lain sebagainya, hanya absen saja. Setelah itu mungkin pembelajaran disambi. Pembelajaran gurunya sedang mengajar online, kan anak-anak sekarang lebih canggih. Satu layar HP itu bisa dibagi 2. Yang satu mendengarkan gurunya ketika ngajar online, yang satu sambil main game. Jadi satu layar dibagi 2. Kira-kira fokus anak kemana? Satu layar, setengah layar gurunya ngajar, setengah layar main game. Kira-kira fokus anak kemana? Jelas menang main game ya. Bisa kita lihat kok. Coba dari komentar anak-anak ketika pembelajaran online itu saja. Komentar anak-anak saat kolom komentar diaktifkan, itu bisa kita baca bagaimana tidak berakhlaknya anak-anak kita. Guru sedang mengajar secara online, anak-anak kita komentarnya luar biasa, dengan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Ada yang komentar, coba kamu lihat gurunya itu. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalbun, dan itu. Karena bahasa itu sudah menjadi bahasa harian dalam TikTok, dalam handphone. Sehingga gurunya ngajar, anak-anaknya saling komentar. Dan itu terjadi, bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng. Itu benar-benar terjadi. Maka perlu pengawalan, jangan percaya sepenuhnya pada putra-putri kita ketika pembelajaran, ketika mereka memegang handphone. Harus dalam pendampingan kita. Kita lihat apa yang dibuka anak-anak kita melalui HP-nya. Memang tidak kita pungkiri, kita kewalahan. Kita kewalahan untuk melarang anak-anak untuk tidak bermain gadget. Kita kewalahan. Namun ketahuilah Bapak Ibu, gadget ini ternyata punya peran andil yang cukup besar
dalam menghancurkan akhlak putra-putri kita. Gadget ini ternyata punya peran yang sangat besar bagi seorang anak untuk menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka jangan berpuas anaknya pinter di keilmuan umum namun sangat buruk dalam akhlaknya, sholatnya tertinggal dan lain sebagainya. Maka mari kita perhatikan ini apa yang menjadi petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Coba itu ayat yang sudah familiar itu saat dalam brosur itu, bagaimana perintah Allah kepada seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Quran surah Al-Isra ayat 23, 24 ini sudah berulang kali dijelaskan oleh para dai, para mubalik, para ustadz, para kiai, para habib ayat ini. Maka mari kita aplikasikan ayat ini dalam pendidikan putra-putri kita. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, kita semua ini ya di hadapan kedua orang tua kita, sampai kapanpun kita tetap anak. Dengan kata lain, kita ini sebelum menjadi orang tua, kita menjadi anak dulu. Bahkan saat kita menjadi orang tua, kita tetap sebagai anak di hadapan kedua orang tua kita. Maka ayat ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak kita saja, namun juga berlaku bagi diri kita. Bagaimana Allah memerintahkan kepada seluruh anak ya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan perintah itu Allah sandingkan atau Allah sebutkan secara langsung sesudah Allah perintahkan manusia untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Coba kita perhatikan ayatnya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Perintahkan kepada siapa? Kepadamu, yaitu kepada kita. Apa isi perintah Allah? Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Yaitu jangan kita menyembah apapun dan siapapun kecuali kita hanya menyembah kepada Allah. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi.
Kalau sudah satu-satunya, maka tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Tidak cukup berhenti di situ saja. Setelah perintah tentang ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada Allah, langsung Allah sebutkan, Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, dan Allah juga perintahkan kepada kalian, kepadamu, agar berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin kita bertanya-tanya, ihsan kita maknai berbuat baik, thayyib itu juga baik, khairun itu juga baik, kemudian ma'ruf itu juga baik, ihsan juga perbuatan baik. Apakah ini sama? Tentu berbeda. Dalam bahasa Al-Quran ini berbeda. Thayyib itu memang kita artikan baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib. Thayyib itu lagi baik. Thayyib atau baik di situ maknanya baik secara fisik. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk makan selain zatnya halal juga thayyib, artinya makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu pertama fisiknya baik, artinya cara pemerolehannya baik. Yang kedua, baik di situ artinya makanan yang memang menunjang untuk fisik kita menjadi baik. Kalau orang sudah menderita diabetes, maka gula itu menjadi tidak thayyib bagi dirinya, sekalipun zatnya tetap halal, gulanya tetap halal. Namun ternyata sekalipun itu halal, namun ternyata gula menjadi tidak thayyib bagi tubuhnya. Sedang Allah perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan yang halal dan thayyib. Thayyib di situ makna keduanya adalah makanan yang menunjang untuk tubuhnya menjadi thayyib, fisiknya menjadi baik. Artinya makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya sehingga thayyib. Orang kolesterolnya tinggi, maka tengkleng itu menjadi tidak thayyib bagi dirinya, meski secara zatnya tetap halal, namun untuk fisiknya menjadi tidak thayyib. Itu makna thayyib, ya. Kita perhatikan, jangan hanya oh ini kan halal, gula kan halal, meski saya diabetes tinggi, tapi gula itu halal kok. Memang halal, tetapi itu tidak thayyib bagi tubuh kita. Sedangkan kita juga diperintah oleh Allah makan minum wala tusrifu. Jangan dipotong ayatnya, jangan hanya kulu washrobu saja, makanlah dan minumlah, jangan. Tetapi ada konsep yang sudah Allah gariskan, kulu washrobu, kemudian ada aturan yang ketiga, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Lebih-lebihan di situ bukan hanya sebatas lebih secara kadarnya saja, misalkan nambah terus, bukan. Yang namanya berlebih-lebihan itu kalau kita makan sesuatu yang tidak thayyib bagi tubuh kita, itu juga namanya israf, berlebih-lebihan. Orang diabetes minum gula, nah, itu juga israf, berlebih-lebihan. Orang kolesterol tinggi, trigliseridnya tinggi, makanya terus lemak-lemak
kelamaan, jeruan dan lain sebagainya, itu juga israf. Karena memasukkan sesuatu yang tidak thayyib dalam tubuhnya, sehingga fisiknya menyebabkan tidak baik. Itu makna baik yang ditunjuk oleh kata thayyib. Jadi baik secara fisik. Kemudian kalau hanya secara fisik saja itu belum cukup, maka kalau kita ditanya kaifa haluk, alhamdulillah inni bi khair. Kalau khair itu berarti baik secara sifat. Kalau dijawab inni bi khair, kalau kita ditanya kaifa haluk, alhamdulillah thayyib, berarti baik secara fisik. Kalau kita jawab alhamdulillah inni bi khair, berarti baik secara sifatnya, akhlaknya baik. Bi khair berarti bisa sabar, sabar itu sifat. Pemaaf, pemaaf itu sifat. Maka khair secara sifat, akhlaknya baik. Itu baik yang ditunjuk oleh kata khair. Kalau ingin punya sikap yang baik dalam kehidupan ini, maka itu meningkat menjadi ma'ruf. Ma'ruf itu makna baik yang menunjuk pada sikap. Kalau khair tadi sifat, sabar itu sifat. Nah, kita di dunia ini sebagai seorang mukmin diperintah oleh Allah untuk punya sikap yang ma'ruf, sikap yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, itu namanya sikap. Disakiti orang lain, kita bersikap tidak membalasnya. Difitnah orang lain, kita bersabar. Sabar sifat. Sikap kita tidak membalas memfitnah, itu namanya ma'ruf. Nah, meningkat lagi kebaikan dalam arti ihsan. Ini meningkat lagi lah. Ihsan, definisi ihsan itu definisi terbaik apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Kebaikan yang ditunjuk dengan kata ihsan itu yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi kita. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah maha melihatmu. Itu ihsan. Artinya segala perbuatan baik yang dilakukan karena Allah itu namanya ihsan. Baik thayyib, khair, ma'ruf, itu kalau tidak dilakukan karena Allah hanya namanya perbuatan baik saja. Tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Nah, orang-orang yang beriman harus menjadi seorang muhsin. Perintahnya begitu. Perintah menjadi seorang muhsin itu adalah perintah agama. Dan itu berlaku bagi orang yang ngaku dirinya beriman kepada Allah. Maka setiap aktivitas hamba Allah yang beriman harus ada nilai lillahnya. Sekarang coba, ini minuman, ya, ini minuman. Ada dua orang meminum. Yang satu non-muslim itu meminum satu gelas. Yang satu seorang muslim juga meminum. Meminum ini adalah minum ini perbuatan baik. Mengapa kok baik? Karena untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan haus. Namun seorang muslim meski hanya sebatas minum, harus ada sisi lillahnya di situ. Sehingga tidak hanya sebatas menghilangkan haus, dia minumnya karena Allah. Maka dimulai dengan bismillah, minum karena Allah. Haus hilang, dapat kebaikan di sisi Allah.
Kalau non-muslim tidak, hanya minum saja. Yang dia dapat hanya kebaikan di dunia, yaitu hausnya hilang, namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, seorang muslim yang minum, niat minumnya, aktivitas minumnya hanya mengharap ridho Allah, hakikatnya dia telah berbuat ihsan, melakukan kebaikan, yaitu melakukan perbuatan baik, dalam hal ini minum untuk menghilangkan haus, itu karena Allah. Nah, itu ihsan. Nah, terhadap orang tua kita tidak diperintah oleh Allah berbuat thayyib maupun khair maupun ma'ruf, namun ihsan. Wa bil walidaini ihsana. Artinya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita bukan hanya sebatas karena beliau berdua adalah orang tua kita, bukan. Kalau hanya sebatas karena beliau berdua adalah orang tua kita, non-muslim pun banyak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Justru banyak kita saksikan non-muslim yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Tatkala orang tuanya dalam pemeliharaannya sampai usia lanjut, banyak non-muslim yang merawatnya dengan senyuman, dengan tetap tersenyum, tidak mengeluh. Banyak non-muslim yang merawat kedua orang tuanya dengan penuh keceriaan, tidak pernah bermuka masam, tidak pernah berkata yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Bahkan ada orang tuanya yang sudah jumpo. Banyak non-muslim yang kemana-mana merawat orang tuanya dengan tetap tersenyum, tetap ceria. Itu nilai-nilai Islam, mereka yang mengamalkan. Tidak sedikit justru orang Islam yang bosan merawat orang tuanya, bermuka masam, membentak-bentak. Banyak orang Islam yang begitu, terbolak-balik. Maka kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita bukan hanya karena beliau berdua adalah orang tua kita. Kalau hanya sebatas karena beliau adalah orang tua kita, di luar Islam pun banyak anak yang berbakti kepada orang tuanya, merawat orang tuanya sepenuh hati. Itu banyak. Namun orang Islam, orang yang beriman, berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena semata-mata hanya mengharap ridho Allah, karena ini perintah Allah. Jadi ihsan, niatkan karena dalam rangka mentaati perintah Allah. Lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, kita merawat orang tua kita, berkata baik dengan orang tua kita, tutur kata kita santun dengan kedua orang tua kita, tidak pernah membantah kedua orang tua selama nasihat dan perintahnya tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Itu kita niatkan ibadah kepada Allah, maka itulah ihsan, perbuatan baik yang disebut dengan ihsan. Nah, penggabungan 4 hal tadi, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, kalau keempatnya ada pada diri kita, maka menjadi kata yang kelima, yaitu soleh. Soleh. Nah, orang beriman itu dianjurkan oleh agama kita untuk menjadi seorang yang soleh, baik fisiknya,
baik sifatnya, artinya baik fisiknya thayyib, baik sifatnya khair, baik sikapnya ma'ruf, ya, baik perbuatannya karena Allah, semua perbuatannya diniatkan karena Allah, yaitu ihsan. Maka kalau 4 hal ini mengumpul pada diri kita, dia menjadi soleh. Itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah sebagai orang tua. Ya Allah, karuniakanlah kami seorang anak yang soleh. Kita tidak pernah memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kami anak yang thayyib, atau anak yang khair, atau anak yang ma'ruf. Enggak. Tapi ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang soleh. Ya, dengan kata lain, soleh itu menjadi hak setiap muslim. Setiap muslim punya hak untuk menjadi soleh. Yang namanya hak maka harus diambil, karena hak itu harus diambil, harus didapatkan. Untuk mendapatkan hak kita maka harus ada usaha. Lah, usaha untuk menjadi soleh, usaha untuk menjadi soleh artinya mengambil hak kita sebagai muslim, itu menjadi kewajiban kita. Maka dalam agama ini maka hak dan kewajiban berjalan beriringan. Hak kita menjadi seorang yang soleh. Untuk mendapatkan hak harus diusahakan. Nah, usaha untuk mendapatkan hak ini, dalam hal ini berarti kita berusaha mengambil hak kita menjadi seorang yang soleh. Lah, usaha kita ini namanya adalah kewajiban kita. Ya, setiap mukmin itu punya hak untuk menjadi soleh. Hak itu harus diusahakan agar bisa diraih. Lah, berusaha inilah kewajiban kita. Bagaimana caranya? Dengan cara mentaati Allah dan Rasulullah. Lah, kita sebagai anak, salah satu usaha kita untuk meraih mendapatkan hak kita menjadi seorang soleh adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Seorang anak yang mukmin, yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan pernah bermuka masam tatkala merawat kedua orang tuanya. Dia tidak akan pernah bertutur kata yang tidak santun tatkala berbicara kepada kedua orang tuanya. Dan dia akan selalu tawaduk di hadapan kedua orang tuanya, merendahkan diri dengan penuh kesayangan, rasa cinta kasih, sehingga tawaduk di hadapan kedua orang tuanya. Tidak pernah bermuka masam, tidak pernah bentak-bentak, tidak pernah berlaku kasar, baik ucapan maupun perbuatannya. Dan dia akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang harus kita ajarkan, kita didikkan kepada putra-putri kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah masuk.